izin jelas. Kalau saya lihat ya dari kecenderungannya selalu ada izin pasti. Kalau izinnya selalu ada, cuman yang kita selalu pertanyakan adalah ketika memang dia berdampak, kenapa izinnya ada? Nah itu selalu yang menjadi pertanyaan. Karena bicara izin kan tidak mungkin mereka dalam tiap-tiap perusahaan itu harus ada IUP. Dalam tanda kutipnya ada IUP, itu izin usaha. Hai, selamat datang di podcast Ngobrol Bareng Kerabat. Podcast tempat kita ngobrol santai, tapi berbobot. Pada podcast kali ini, kita akan ngebahas topik yang super menarik dan relevan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai orang yang sangat menyayangi kehidupan alam hijau dan biru, yaitu topik tentang Raja Ampat yang terancam antara tambang nikel dan surga laut Nusantara. Nah, saya Nur Kadri akan menemani kalian semua untuk berdiskusi bareng kerabat. Tanpa berlama-lama lagi, kita sudah kedatangan narasumber yang sangat keren, mahasiswa dari antropologi angkatan 2018, Ya, Kak Tio. ya. Halo, selamat siang karena sekarang siang. Sebelumnya Kak, bisa dulu perkenalkan diri kita kepada teman-teman podcast. Ya, jadi perkenalkan teman-teman, saya Taufik Rahman Yunus ya panjangnya. Kalau biasa dipanggil sama teman-teman itu Tio. Sekarang masih jadi mahasiswa aktif semester 14 di Universitas Hasanuddin, jurusan antropologi. Dan ya di himpunan mahasiswa antropologi juga pasti aktifnya. Itu kalau kesibukan akhir-akhir ini ya menyelesaikan studi karena kita dipaksa selesai toh di semester 14, jadi harus diselesaikan. Itu juga mungkin kesibukannya dan perkenalannya. Terus saya terlalu mengenal juga. Ya, Itu baik, Kak. Bung. Nah, akhir-akhir ini banyak isu-isu yang membahas tentang Raja Ampat. Apa sih tanggapan Kakak mengenai isu-isu tersebut? Raja Ampat ya. Kalau sebenarnya Raja Ampat ini kalau misal kita bahas, memang kalau untuk podcast itu tidak bisa di sini sebenarnya karena dia kompleks sekali sebenarnya untuk kalau dia Raja Ampat, karena kan dia masuk dalam kategori proyek kebanggaannya Oke Gas dan Fufu Fafa presiden kita itu untuk proyek hilirisasi, dan ini salah satu bagian dari proyeknya. Jadi kalau kita bahas panjang mungkin bisa, tapi untuk sederhananya kalau saya tanggapi, sebenarnya saya tidak kaget. Saya pribadi tidak kaget karena ya namanya ini program mereka, ya pasti akan ada proyek-proyek yang menyentuh tempat-tempat yang kita selama ini klaim sebagai surga dunia toh. Apalagi kan ini surga juga sudah diintervensi lagi dengan pertambangan. Jadi bagaimana dengan mungkin rumahnya Kadri, rumahnya teman-teman lain, mungkin saudara-saudara tadi himpunan mungkin akan terdampak juga. Tapi kalau bicara bagaimana menanggapi, ya saya jujur ini bukan hal yang biasa lah, sudah apa ya, bukan hal luar biasa maksud saya, ini sudah terpola mungkin untuk periode kedepannya untuk presiden kita. Jadi ya terima saja, dan kalau bisa kita menyerahkan ya menyerahkan. Kalau saya begitu, kalau tanggapannya untuk Raja Ampat ini. Jadi menurut Kakak, Raja Ampat ini bukan hal yang sangat wow. Iya, kalau saya tidak wow, biasa. Nah, hari ini kan kita ngobrol bareng Kakak. Menurut Kakak, sepenting apa sih ekosistem Raja Ampat ini terhadap ekologis? Mengapa banyak sekali orang-orang yang menekankan kawasan ini layak untuk dilindungi? Apalagi sekarang ada industri pertambangan ekstraktif. Ya sebenarnya kalau bicara pertambangan kan dia larinya ke percepatan ekonomi sebenarnya dalam tanda kutip. Saya mungkin sederhana merefleksikan sedikit apa itu hilirisasi. Jadi intinya sederhananya itu pemerintah kita itu melarang ekspor biji nikel. Jadi kita itu berusaha untuk membuat produk nikel ini menjadi produk-produk hasil seperti misal baterai, atau bahkan nanti beberapa tahun ke depan kita bisa bikin produk mobil sendiri, dan untuk penjualannya itu pasti memiliki nilai ekonomi yang jauh lebih tinggi. Makanya kemudian kenapa lebih banyak pertambangan dan lain-lain, karena pertambangan ini butuh nikel yang lebih banyak dan produksi
hasil dari olahan itu yang lebih banyak. Makanya kemudian proyek-proyek hilirisasi ini atau terkhusus di pertambangan ini di Raja Ampat ini itu menjadi hal yang strategis untuk dijalankan oleh pemerintah. Nah, persoalannya sebenarnya konflik antara ekonomi, ekologi, dan masyarakat ini selalu terjadi. Jadi selalu ada perampasan lahan, selalu ada kesenjangan ekonomi. Misal yang kaya yang semakin kaya, yang miskin di situ-situ saja. Karena proyek-proyek ini memang kecenderungannya ya, ekonominya pasti ada ya. Ekonomi dalam tanda kutip pendapatannya jelas ada, tapi yang dipertanyakan adalah kemana kekayaan itu? Apakah dia ke masyarakat setempat yang terdampak itu, atau ke orang-orang yang itu saja sebenarnya? Jadi itu sebenarnya yang menjadi masalah. Jadi sebenarnya itu yang menjadi ini, apalagi kan di Raja Ampat kan kita tahu dia daerah pesisir kan, pulau-pulau kecil dan lain sebagainya. Sebenarnya jauh lebih jauh lebih aware seharusnya kita untuk melindungi tempat itu, karena di sanalah penghasilan masyarakat nelayan untuk di laut, dan bagaimana misal objek-objek wisata yang selama ini dikatakan Raja Ampat sebagai surganya dunia kan. Jadi lantas kenapa, ada apa dengan penghasilan nelayan dan penghasilan dari pariwisata itu? Ketika memang dia bisa menghasilkan masyarakat ekonomi bagi masyarakat yang lebih baik, lantas kenapa harus ada proyek-proyek pertambangan? Soalnya itu menjadi konfliknya. Lah kenapa dia digaungkan, disuarakan ya karena memang itu, karena memang Raja Ampat ini bahkan kadang orang bilang ada 2 tempat yang harus dikunjungi dalam hidup. Kalau enggak Raja Ampat ya Banda Neira mungkinnya banyak orang. Sedangkan Raja Ampat sekarang sudah kondisinya ya, mungkin kalau misalnya kita tidak menyuarakan bisa saja ya nanti sudah tinggal kenangan saja, atau tinggal cerita-cerita dongeng saja. Kalau ternyata ada pernah pulau yang sangat indah dan ternyata sekarang sudah dirusak dengan aktivitas-aktivitas pertambangan. Jadi kalau pertanyaannya kenapa dia selalu konflik, karena memang berbenturan dengan kesejahteraan masyarakat dan juga ekologi itu sendiri. Ya namanya dampak ekologi saya rasa tidak perlu saya jelaskan ya, mungkin di kakak-kakak kita di Greenpeace, di Walhi Sulawesi Selatan atau komunitas-komunitas yang membahas lingkungan selalu mengedepankan dan menyuarakan terkait dengan dampak-dampak yang terjadi. Terakhir kan kita lihat dampak yang terjadi di Sinjai Barat ya, di poros antara Tombolo Pao Goa dan ke Sinjai Barat itu terjadi longsor. Dan itu belum ada pertambangan emas. Bagaimana kalau ada pertambangan yang 11.300 hektar itu, kan jadi lebih parah lagi pastinya. Makanya dampaknya pasti ke situ. Itu mungkin kalau bicara, maaf agak panjang cukup ya. Cuman untuk itu saya cukup sederhanakan saja terkait dengan hilirisasi. Nah, selain konteks ekonomi, menurut kakak ini apakah ada konteks politik juga yang melatar belakangi hadirnya tambang nikel besar? Oke. Kalau politik, soalnya konteks politik ini kita bawanya ke undang-undang sebenarnya, undang-undang. Terkhusus kita kenal, jadi PT Gap Nikel ini yang ada di Raja Ampat, dia sebenarnya kontrak karya yang lahir pada tahun 1998 pas zaman Soeharto. Kontrak karya ini adalah kesepakatan antara pemerintah dan perusahaan untuk melakukan aktivitas pertambangan. Itu kontrak karya. Cuman kontrak karya ini berubah rezimnya menjadi izin usaha pertambangan pasca hadirnya Undang-Undang Minerba nomor 3 tahun 2020. Nah, di Undang-Undang Minerba ini menjelaskan bahwa tiap-tiap pertambangan itu harus memiliki izin usaha pertambangan. Cuman walau hadirnya undang-undang di Undang-Undang Kehutanan di tahun 99 yang melarang aktivitas pertambangan nikel dan lain sebagainya, intinya bagaimana melindungi hutan dan lain-lain itu, hadir lagi keputusan presiden di tahun 2004, itu Undang-Undang Kepres nomor 41 di tahun 2004 yang menyatakan bahwa izin pertambangan yang lahir pada sebelum hadirnya Undang-Undang Kehutanan itu tetap bisa dilaksanakan. Jadi undang-undang kita itu ternyata keputusan dan turunannya itu keputusan presiden dan peraturan menteri dan lain itu sudah melegalkannya namanya aktivitas pertambangan. Belum lagi seperti di Perpres 112 di peraturan presiden nomor 112 yang menyatakan bahwa PLTU batubara itu dilarang, tapi kecualinya itu untuk ya itu lagi proyek strategis nasional yang ketika dilacak lebih dalam ternyata dalam PSN ini atau dalam proyek strategis nasional ini ada yang namanya hilirisasi nikel. Jadi
ada banyak sebenarnya. Kalau bisa kita konteks politik itu kita bawanya ke kebijakan sebenarnya. Dan kalau teman-teman bahas mungkin di Walhi Sulawesi Selatan atau teman-teman yang aktif atau misal di jaringan advokasi tambang itu selalu bahas ada tiga undang-undang. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 30 2009 tentang ketenaga listrikan yang mengatakan bahwa kita bisa membuat tenaga listrik itu kepemilikannya bisa kepemilikan individu, bahkan kadri bisa bikin PLTU sendiri. Jadi kita sudah dilegalkan lewat Undang-Undang ketenaga listrikan itu. Nah, ada lagi tadi yang Undang-Undang Minerba yang pasal 162 itu menyatakan bahwa tiap orang yang menghalang-halangi izin usaha pertambangan itu dikenakan denda 100 juta. Jadi kita dikatnya itu yang pertama dilegalkan dulu. Ketika kadri sudah mulai bersuara, dikat lagi suaranya dengan undang-undang tadi yang pasal 162 itu. Makanya ketika saya kemarin jujur juga untuk bicara Raja Ampat, awalnya saya kurang paham terkait dengan undang-undang itu, tapi setelah saya lacak ternyata ini bukan hal yang baru. IUP-nya keluar 2017, kontrak karyanya hadir pada tahun 1998, baru menyuarakannya sekarang. Jadi memang ini sudah lama, kontrak kerjanya ini sudah dari zamannya Presiden Soeharto. Dan sekarang ini karena proyek hilirisasinya Fufufafa dan Oke Gas berjalan, ya Raja Ampat yang menjadi korban. Cuman sayangnya kita menyuarakan Raja Ampat karena dia surga. Itu dulu. Sedangkan banyak loh konflik-konflik kita di negara kita yang juga bahas nikel, yang juga masyarakatnya ruang-ruang haknya dirampas, tapi kita tidak semasif ini. Kita hanya melihat bahwa karena dia surga jadi kita bersuara, mungkin saya lihatnya begitu. Makanya kemarin kan sangat booming kan suara Raja Ampat ini, bahkan tiap-tiap himpunan, komunitas itu semuanya bikin diskusi, buat webinar untuk bahasa Raja Ampat. Padahal konflik soal nikel dan masyarakat ini bukan cuma di Raja Ampat, ada banyak. Lantas apakah misal kadri yang tinggal di Makassar ini harus jadi surga dulu ini Makassar baru kita menyuarakan? Kan tidak seperti itu juga. Ternyata semua lahan itu ketika hak masyarakatnya dirampas, ya itu tetap menjadi hak kita juga untuk menyuarakan. Jadi sebenarnya kalau bicara politik, ekonomi memang ini selalu beriringan. Yang dikorbankan selalu bagaimana kesejahteraan masyarakat dan bagaimana keberlangsungan lingkungan. Nah, itu yang menjadi masalah. Mungkin. Jadi terkait politik, sebenarnya kebijakan dari pemerintah itu sudah ada sejak tahun 98 terkait tambangan tersebut. Iya, itu namanya kontrak karya. Nah, menurut kakak apa sih dampak yang masyarakat lokal rasakan terkait hadirnya tambangan tersebut? Kalau bicara dampak, sebenarnya kalau saya bahas terkait dari Raja Ampat, saya berusaha untuk, walaupun kita topiknya Raja Ampat, saya berusaha lebih general ya, karena Raja Ampat ini saya takutnya kita cuman Raja Ampat yang perlu untuk dibumingkan, sedangkan yang lain tidak. Cuman kalau bicara dampak, yang pertama tadi saya sudah bahas, setiap adanya perusahaan tambang pasti ada lahan yang dipakai, dan konflik yang paling besar di negara kita adalah konflik terkait dengan kepemilikan lahan. Jadi yang pertama itu, nah ketika lahan dirampas, otomatis ruang geraknya sedikit atau menipis. Bagaimana dengan ruang tangkap nelayan, bagaimana dengan kehidupan mereka, misal dia petani, dia kehilangan lahan-lahannya, seperti apa yang diadvokasi teman-teman Wali Sulawesi Selatan di Luwu Timur yang tambang dari PT Vale Indonesia. Nah, di situ kan juga diadvokasi terkait dengan 17.000 plus lahan merica warga itu masuk dalam konsesi PT Vale, itu menjadi advokasi. Belum lagi nanti 11.300 hektar lahan di Sinjai terkait dengan tambang emas, itu juga menjadi advokasi. Jadi sebenarnya bicara pertambangan secara menyeluruh, bukan hanya terkait dengan hilirisasi nikel, baik itu pertambangan emas, pertambangan nikel, bahkan bukan perkebunan sawit, itu sebenarnya pasti yang pertama itu lahan dulu yang dirampas. Nah, ketika lahannya terampas, ya yang kedua ikut lagi pasti bagaimana kesenjangan ekonominya, karena ruang-ruang penghidupan itu juga ikut terampas. Bukan cuman rumahnya yang kena, tapi kebun-kebunnya, bagaimana ternak-ternaknya, bagaimana tempat tangkap nelayan yang mungkin di suatu daerah tertentu di laut itu ikannya hilang karena aktivitas penambangan pasir laut untuk reklamasi. Jadi kalau bicara terkait dampak, selama dia ada pertama, selalu ada dampaknya. Cuman kan bukan berarti kita tidak bisa menambang, karena kan
secara teknis undang-undang itu sudah mengatur ada namanya analisis mengenai dampak lingkungan, ada namanya UKL UPL, bagaimana pemantauan lingkungan, itu sudah ada. Cuman pertanyaannya adalah apakah perusahaan-perusahaan ini mampu untuk melakukan semuanya ini sesuai dengan prosedur yang ada. Ternyata kan banyak tambang yang ditinggal lubang, tidak ditimbun, banyak hal-hal yang tidak sesuai teknis, limbahnya dibuang kemana, harusnya kemana, itu menjadi hal yang seharusnya dipertanyakan. Makanya kemudian bicara terkait dampak, ketika dari awalnya itu sudah rusak dalam tanda kutip, Kadri tiba-tiba bangun tidur, rumah di sampingnya itu dirubuhkan, tidak kena sosial lagi, itu pasti sudah kacau dari awal pasti. Karena di mana-mana ketika bicara mau membuka lahan sebelum terjadinya kegiatan pertambangan ada namanya kegiatan-kegiatan untuk pemantauan lingkungannya itu, eksplorasi dan eksploitasi. Jadi kita eksplorasi dulu, baru kita tindakan eksploitasinya. Cuman tidak ada ini selama ini kayak proses untuk sosialisasi dulu, bagaimana masyarakat. Kadang yang diundang Pak Desa, tapi ternyata Pak Desanya sudah dikasih tahu lebih dulu untuk setuju. Jadi bicaranya memang, makanya saya bilang tadi, yang lemah semakin lemah, yang tinggi tidak bisa digapai. Jadi memang bicara dampak, saya selalu bilang dua, ya dampak kalau tidak di lingkungan ya masyarakatnya, itu ekonominya kita selalu, saya berani bilang bahwa ekspor biji nikel pada masa dulu dan sekarang yang kita bisa produksi baterai dan produk-produk nikel itu pasti nilai ekonominya jauh lebih tinggi. Cuman pertanyaannya, apakah penghasilan ini sampai kepada kami-kami ini yang di bawah atau tidak, kan ya kita bisa perdebatkan lagi Sebenarnya Kak, pertambangan ini dapat izin dari pemerintah sebelum dia melakukan ini. Kalau bicara izin, jelas kalau saya lihat ya dari kecenderungannya selalu ada izin pasti. Kalau izinnya selalu ada, cuman yang kita selalu pertanyakan adalah ketika memang dia berdampak, kenapa izinnya ada? Nah itu selalu yang menjadi pertanyaan. Karena bicara izin kan tidak mungkin mereka dalam tiap-tiap perusahaan itu harus ada IUP, dalam tanda kutipnya ada IUP, itu izin usaha pertambangan. Cuman praktik untuk mendapat IUP-nya ini yang kadang ini dipertanyakan, bagaimana dengan amdalnya, apakah dia ini sesuai prosedur nanti ketika dia jalan. Toh kalau dia sudah punya IUP dan tas dia jalan dan dia tidak sesuai prosedur yang ada di amdal atau di dokumen yang analisis mengenai dampak lingkungannya, kan bisa di-cut kan, dalam tanda kutip izinnya dicabut. Tapi selama ini dengan banyaknya dampak yang terjadi ketika misal PT Vale Indonesia yang dulunya PT Inco sudah beroperasi hampir 30-40 tahun masih ada, terus bagaimana eksplorasi terus pembangunan PLT batubara yang dulunya selalu ada sekarang diperhatikan, tapi beralih ke smelter yang butuh juga PLT batubara untuk peleburan nikel. Ini yang merampas lahan, limbahnya dibuang ke danau yang sebenarnya menjadi sumber kehidupan masyarakat. Bahkan di terakhir itu di warga Torobulu ya, yang sempat kami advokasikan bersama teman-teman saya juga, karena aktif di komunitas namanya Green Celebes, juga mengadakan diskusi karena mereka mempertanyakan amdal. Jadi si Kadri ini bilang, mana amdalnya? Tapi dianggapnya menghalang-halangi, Pak. Sebenarnya amdal sebenarnya harus menjadi dokumen yang kita bisa lihat bersama bahwa ternyata tempat saya hidup, tempat saya kecil, tempat saya dibesarkan ini akan seperti apa ketika tambang ini masuk. Jadi saya harus tahu dulu, gitu. Karena ini yang menjadi dampak kepada kita juga suatu saat nanti, ketika misal daerah longsor, saya harus tinggal di mana. Ketika daerah longsor, saya harus mencari uang di mana, sedangkan lahan saya ini sudah tidak ada. Jadi kayak seperti itu. Belum lagi warga di Morosi, Sultra dan lain-lain juga yang kemarin sempat ada viral tambaknya itu ikan bandengnya ngapung semua karena dia mati. Jadi itu anak matinya kenapa? Karena limbah dari pertambangan itu yang panas menyebabkan ikannya itu stres, jadi ya mati semua. Ini kan pertanyaan, ini karena apa? Apakah karena mati musiman? Kan tidak. Tidak ada kan tambak yang mati musiman. Ini memang murni karena adanya aktivitas pertambangan. Atas pertanyaannya, ketika dia diberikan izinnya, ternyata izin dilacak ada. Cuman ketika memang dia tidak berlangsung sesuai dengan prosedur lah, kenapa tetap dia beroperasi, tidak dicabut atau tidak diberikan hukuman, tidak dikasih efek jerah dan lain-lain. Ini menjadi pertanyaan. Makanya bicara pertambangan, mungkin beberapa tahun ke depan selama Fafau Kegas ini menjabat, ini akan menjadi topik yang akan selalu diperbincangkan pasti. Jangankan Raja Ampat, bahkan surga-surga lain di negara kita itu bisa jadi terancam pastinya untuk aktivitas pertambangan ini.
Jadi sebenarnya pertambangan ini sebenarnya sudah ada AMDAL. Ya, dia harus ada dokumen AMDAL dulu untuk dilihat bahwa oh ternyata kalau di tambangnya ada, nanti akan kalau selesai ini dampak-dampaknya kayak lubang-lubang pertambangan yang sudah dibor dan lain-lain sebagainya itu ditimbun, ditinggalkan dengan baik, dan kita lakukan mungkin proses untuk pemulihan lingkungan. Begitu prosedurnya. Dan mungkin kalau bahas secara teknik agak lama, tapi itu ada AMDAL, ada UKLPL, pemantauan lingkungan itu intinya, saya lupa kepanjangannya apa, unit pemantauan untuk pengelolaan kalau saya pemantauan lingkungan. Jadi dia selalu ada, prosedur teknisnya itu ada. Cuman ya itu, apakah perusahaan menjalankan teknisnya sesuai dengan yang diatur, ya kita tidak bisa juga intervensi itu. Nah, jadi menurut kakak langkah strategis apa yang bisa dilakukan masyarakat lokal agar bisa beradaptasi terhadap tekanan ekologis dan sosial tersebut yang dihasilkan oleh tambang? Kalau saya sebenarnya ya, menurut saya penting yang namanya pendidikan ekologi. Kenapa? Karena mengadvokasi itu bukan karena daerahnya itu terdampak, tapi karena masyarakat itu mau untuk diadvokasikan. Jadi ketika masyarakat di suatu daerah ini sepakat, ya saya mungkin yang mau mengadvokasi daerah mereka yang tidak boleh untuk ditambang, saya pasti yang ditanya kan, tidak apa-apa di sini, tidak apa-apa ada tambang. Jadi saya tidak bisa melakukan advokasi itu karena pada dasarnya masyarakat yang tinggal di daerah tapak itu mereka ternyata setuju. Gitu. Jadi kita tidak bisa intervensi mereka. Cuman kenapa saya bilang pentingnya pendidikan lingkungan? Karena pendidikan lingkungan ini akan menjaga lingkungan mereka dari aktivitas-aktivitas yang membahayakan kehidupan mereka di masa yang akan datang. Dan yang menjadi kenapa juga penting bahwa gerakan-gerakan masyarakat dalam tanda kutip penolakan dan demo dan lain-lain sebagainya itu karena dasar bagi saya melihatnya secara subjektif karena dasar ekonomi, bahwa nilai perjuangan saya tergantung nilai pendapatan tambak saya. Jadi ketika tambak saya pendapatannya turun, ya nilai perjuangan saya atau aktivitas penolakan saya berkurang. Tapi ketika nilai tambak saya naik, ya saya akan berjuang mati-matian untuk tambak saya. Jadi dasarnya kita itu, saya lihat dari pergerakan-pergerakan di daerah tapak itu masih ada yang karena dasar ekonomi, karena ceritanya lahan saya untuk kegiatan ekonomi yang menghidupi keluarga saya ini dirampas. Jadi saya mau apa? Tapi kan jadi logikanya ketika perusahaan bisa membayar lahannya ini lebih dari pendapatannya selama satu musim panen, bukankah dia mau melepas lahannya? Kan logikanya seperti itu. Makanya kemudian ketika itu dibarengi dengan pengetahuan lingkungan, itu akan lebih kuat bahwa walaupun saya dibayar 2 kali lipat dari harga lahan saya, setidaknya lahan saya tidak akan longsor, lahan saya tidak akan banjir, lahan saya tidak akan tidak produktif, akan terus produktif karena saya tetap bisa menjaganya, seperti itu. Tapi kalau dasarnya cuma dasar ekonomi, yakin saja bahwa nilai-nilai pergerakan, semangat pergerakan itu tergantung bagaimana penghasilan yang didapatkan dari lahan itu. Makanya saya bilang pendidikan lingkungan ini penting. Jangankan masyarakat dapat, saya saja dan mungkin Kadri mungkin belum dapat mata kuliah antropologi ya? Sudah? Belum kan? Jadi sudah semester berapa ya? Semester 2. Nah, semester 2 itu belum dapat di usia mungkin yang 18-19 tahun belum dapat pendidikan lingkungan. Saya sendiri saya dapat itu di usia 20 tahun. Jadi bayangkan ketika usia 20 tahun isu lingkungan yang saya tahu cuma sampah, padahal ada banyak, ada nikel, ada sawit, ada emas dan lain-lain sebagainya. Dan ternyata jauh lebih berdampak, belum lagi kayak perilaku konsumerisme kita yang dikit-dikit beli, gaya hidup yang ngopi-ngopi-ngopi yang menghasilkan ternyata sampah yang lebih banyak. Itu sebenarnya hal-hal yang bisa didapatkan sejak usia dini. Makanya ketika dari awal pendidikan lingkungannya kuat, saya yakin gerakan-gerakan lingkungan tidak seperti sekarang yang tetap tinggi suaranya tapi orangnya kadri terus, tidak terus, tapi selalu menghasilkan orang-orang baru dan jauh lebih banyak. Jadi mungkin itu ketika langkah strategisnya, saya rasa pendidikan lingkungan itu entah siapapun yang mau menginisiasi, siapapun yang mau mengaktualisasikan itu sebagai penggerak, dan saya tidak peduli siapa, mau pemerintah, mau komunitas, mau NGO, tapi yang jelas pendidikan lingkungan itu bisa sampai ke seluruh kalangan masyarakat di kasta apapun itu, mau itu dia kasta tertinggi atau yang miskin, semua harus dapat. Pendidikan lingkungan itu pendidikan yang paling mahal menurut saya. Itu perlu, tapi sepertinya kurikulum negara kita itu
dibuat sengaja untuk tidak ada itu, biar ekspansinya terus berlanjut. Ini Jadi pendidikan lingkungan. lingkungan itu sangat penting ya guys ya. Ya. Agar apa? Yang menyuarakan terkait isu lingkungan bukan cuma kita saja. Iya. Orang-orang di daerah yang terdampak bisa menyuarakan tanpa kita advokasi. Jadi mereka bisa bergerak sendiri. Nah, untuk mengajak sobat podcast berpikir secara partisipatif dalam peran mereka yang sangat menyayangi alam, apakah ada langkah-langkah strategis buat para pendengar agar bisa memperlihatkan gerakan penyedaran melalui aksi kolektif dan metodologi sehari-hari? Kalau misalnya bicara aksi kolektif kan kita biasa banyak juga kan hal-hal terkecil mungkin kayak kurangi sampah. Ini dalam konteks general ya. Dalam konteks general itu kayak misal tumbler, misal kurangi pesan-pesan dalam tanda kutip pakai ya, kalau selama masih bisa baju dipakai ya tidak usah beli lagi. Kan itu perilaku-perilaku yang mendukung kurangnya produksi sampah kita sehari-hari. Makanya biasa ada gerakan kayak menghitung sampah per hari itu menjadi gerakan yang berguna juga. Tapi ini secara sederhana ya, dalam tanda kutip bicara soal perilaku konsumtif dan bagaimana mengurangi produksi sampah. Cuman dalam bicaranya terkait dengan Raja Ampat, nikel dan lain-lain, apa yang dilakukan sama teman-teman di Human ini, saya sudah jadi bentuk langkah strategis sebenarnya. Karena hal yang terpenting dalam kajian lingkungan adalah membuat isu lingkungan ini menjadi isu yang paling tinggi. Karena isu lingkungan itu bukan isu yang kita dapat di TikTok dengan cara scroll TikTok dapat tiba-tiba statue tiba-tiba masyarakat di daerah terdampak terkena bla bla. Itu tidak seperti itu. Kita yang mencari, kita yang meriset, kita yang betul-betul mempertanyakan kemana kita bisa mendapatkan data-data terkait dengan lingkungan. Bahkan ketika data-data lingkungan itu ya mungkin diupload sama ya akun-akun yang itu saja, seperti Mogabai.id, Greenpeace, Malaysia Selatan, Walhi Nasional, dan beberapa NGO yang saya tidak bisa sebutkan juga karena juga ada banyak, tapi mungkin kita masih belum terbuka untuk bisa ikut berpartisipasi. Setidaknya merepost satu postingan dari tiap-tiap akun itu. Nah, apa yang kemudian dilakukan sama teman-teman di Human, menurut saya itu sudah menjadi langkah strategis, karena orang yang menonton, mendengar, mau dia sadar atau tidak, upaya kita ini cukup untuk membuat isu ini menjadi isu yang bisa dibahas. Bahwa Kadri setelah ini, mungkin dari apa yang saya jelaskan, bisa menyuarakannya juga teman-temannya. Saya dengan bicara di sini, bisa lebih refresh lagi, dan bisa mengulang kembali di teman-teman yang lain. Jadi kayak orang-orang yang mendengarkan itu bisa membangun jejaring lagi, sehingga isu ini menjadi isu yang sangat sangat viral dalam tanda kutip bahasa medianya, sangat viral dan sangat FYP. Asik, abaya saya itu sangat FYP di kalangan-kalangan, khususnya mungkin kalangan pemuda ya, karena kan kalangan seperti umur-umur Kadri, saya kayaknya sudah tua ya. Umur-umur Kadri ini kemampuan berjejaring dan memperoleh dan mencari pengetahuan itu sangat-sangat tinggi. Jadi sangat disayangkan ketika isu lingkungan tidak menyentuh ke mereka. Makanya mereka-mereka ini yang mungkin masih kayak saya harus cari komunitas, atau saya harus magang di mana, atau saya harus aktif di mana, itu apapun dimanapun mereka berada, isu lingkungan selalu mereka bawa. Jadi jaringan-jaringan terkait dengan pembicaraan lingkungan itu bisa jauh lebih luas. Itu mungkin yang menjadi langkah strategis. Tidak perlu kita aksi di mana ya. Bukan berarti tidak bisa ya. Maksudnya tidak perlu dalam tanda kutip ini, cukup dari hal-hal dasar saya dulu. Kayak misalnya kayak seperti ini, bikin podcast atau bikin diskusi, apa yang paling sederhana, setiap hari misal Kadri upload satu postingan yang bicara soal Raja Ampat, bicara soal hilirisasi nikel, bicara soal perluasan perkebunan sawit, bicara soal ekspor pasir laut untuk reklamasi. Jadi kayak ada banyak hal yang bisa kita lakukan sebenarnya. Bahkan ketika sudah ekspor ya kita bisa riset sendiri, kita bisa turun sendiri, kita bisa turun ke masyarakat untuk menyuarakan bahwa daerahnya ibu ini akan terdampak, harusnya ibu begini. Itu tingkat yang lebih tinggi lagi. Jadi step-step saja dulu. Setidaknya yang paling pertama, tahu dulu kalau ada Raja Ampat ya, Raja Ampatnya begini. Karena kalau tidak tahu Raja Ampatnya kenapa ya mau bikin apa juga gitu. Nah itu guys, Ya, jadi hal-hal sederhana seperti nge-repost ya, posting-posting yang begitu, sederhana sekali. itu sudah
turut serta dalam memberikan penyadaran kepada teman-teman terkait hal-hal ekologis. Nah, pembahasan ini sangat menarik sekali ya Kak. Pasti. Kita bisa mengetahui apa sih yang terjadi terhadap ekologis alam surga Nusantara kita, yaitu Raja Ampat. Dan bagaimana kita bisa menyikapinya dengan memberikan penyadaran serta aksi kolektif bagi kehidupan sehari-hari. Nah, ini juga keren sekali untuk dibahas lebih lanjut, tapi karena kita Betul, saya sudah tadi kita sangat terbatas kalau bicara Raja Ampat. Nah, oke deh, nggak terasa Kak, kita sudah ngobrol banyak banget. Jadi Sangat panjang. semoga teman-teman juga bisa yang dengar bisa semakin paham dan bisa terapkan dalam menyikapi fenomena di sekitar kita. Kalau begitu Kak, saya mengucapkan terima kasih. Sama-sama. Kakak sudah mau singgah menghadiri podcast kali ini. Dan sobat podcast, jangan lupa untuk dukung channel podcast Ngobrol Bareng Kerabat dengan berikan dukungan seperti like, comment, share, dan subscribe. Dia di bawah sih. Lagi dia. Sampai bertemu di episode Ngobrol Bareng Kerabat selanjutnya. Bye kerabat. Tipot nani kan mau. Wait, astaga. What's up kepada bersama? Gua di YouTube lebih dari TV.